Berita utama sepak bola hari ini. Malaysia resmi umumkan NAFC dan NFIFA sementara dihentikan karena kurang biaya operasional. Erick Thohir resmi dapat panggilan langsung dari Asian Football Confederation AFC. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Malaysia resmi umumkan NAFC dan NFIFA sementara dihentikan karena kurang biaya operasional. Keputusan mengejutkan akhirnya datang dari Football Association of Malaysia yang secara resmi mengumumkan penghentian proyek ambisius NAFC dan NFIFA, sebuah langkah yang langsung mengguncang lanskap sepak bola kawasan setelah sebelumnya narasi besar mengenai pembentukan sistem tandingan begitu gencar digaungkan. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Datuk Hamidin Mohd Amin, diungkapkan bahwa keterbatasan dana operasional menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Sebuah pengakuan yang terdengar sederhana, namun memiliki dampak yang sangat dalam terhadap persepsi publik dan kredibilitas proyek itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa realitas finansial tidak mampu menopang beban besar yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem baru yang berdiri di luar struktur FIFA dan AFC, sehingga langkah penghentian menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Reaksi publik pun langsung meledak di berbagai platform, dengan banyak pihak menyampaikan kritik tajam terhadap langkah yang sejak awal dinilai terlalu ambisius. Tidak sedikit yang menyebut bahwa keputusan ini seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal, mengingat kompleksitas dan skala proyek yang diusung. Perbandingan dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan semakin memperkuat narasi kritik tersebut, di mana kedua negara itu memiliki infrastruktur, kekuatan finansial, serta pengaruh yang jauh lebih besar dalam sepak bola Asia, namun tetap memilih berkembang dalam sistem yang sudah ada, alih-alih mencoba membangun struktur tandingan dari nol. Hal ini membuat langkah Malaysia terlihat sebagai lompatan besar yang tidak diimbangi dengan kesiapan fundamental yang memadai. Jika ditelusuri ke belakang, perjalanan wacana pembentukan NAFC dan NFIFA memang syarat dengan ambisi besar yang dibalut kepercayaan diri tinggi. Malaysia sempat tampil sebagai motor utama dalam membangun narasi perubahan, mengusung gagasan untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang dianggap lebih adil dan independen. Bahkan sempat beredar klaim bahwa sejumlah negara siap bergabung dalam inisiatif tersebut, memberikan kesan bahwa proyek ini memiliki dukungan luas di tingkat internasional. Namun seiring berjalannya waktu, realitas mulai menunjukkan sisi lain yang tidak dapat diabaikan. Membangun federasi tandingan dalam sepak bola global bukanlah sekadar menciptakan turnamen baru atau kompetisi eksibisi, melainkan sebuah upaya besar yang menyentuh seluruh struktur dasar olahraga ini. Segala sesuatu harus dimulai dari nol, mulai dari regulasi, sistem kompetisi, kalender pertandingan, hingga pengakuan internasional yang menjadi kunci legitimasi. Dalam konteks ini, faktor biaya menjadi elemen yang paling krusial karena tidak hanya membutuhkan investasi besar di tahap awal, tetapi juga keberlanjutan finansial dalam jangka panjang. Tanpa dukungan finansial yang kuat dan stabil, sistem yang dibangun akan kesulitan untuk bertahan, apalagi berkembang. Di titik inilah kelemahan utama proyek tersebut mulai terlihat secara nyata. Dari luar, gagasan ini tampak megah dan penuh visi, namun ketika memasuki tahap implementasi, fondasinya belum cukup kuat untuk menopang beban yang ada. Biaya operasional yang tinggi, ketidakpastian dalam mendapatkan sponsor, potensi hak siar yang belum jelas, serta kebutuhan untuk meyakinkan klub dan negara lain agar bergabung, semuanya menjadi tekanan yang terus menumpuk. Ketika Datuk Hamidin akhirnya menyatakan bahwa dana tidak mencukupi, pernyataan tersebut membuka tabir realitas yang selama ini tersembunyi di balik narasi besar yang dibangun. Banyak pihak kemudian menilai bahwa proyek ini bukan hanya gagal di tengah jalan, tetapi sejak awal sudah berada di jalur yang terlalu berat untuk ditanggung. Ambisi yang besar tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai, sehingga ketika dihadapkan pada realitas, sistem yang dibangun tidak mampu bertahan. Reaksi netizen yang bermunculan mencerminkan pandangan ini, dengan berbagai komentar yang menyebut bahwa langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tidak realistis. Di sisi lain, tekanan dari FIFA dan AFC juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Ketika sebuah federasi mulai berbicara tentang keluar dari sistem dan membentuk struktur tandingan, hal tersebut langsung masuk ke dalam wilayah sensitif yang berpotensi memicu sanksi serius. Risiko seperti pencabutan pengakuan, isolasi dari kompetisi internasional, hingga dampak terhadap pemain dan klub menjadi ancaman nyata yang harus dipertimbangkan. Dalam konteks ini, keputusan untuk menghentikan proyek dapat dilihat sebagai langkah untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar. Dari sudut pandang tertentu, keputusan ini memang mencerminkan kegagalan dari sebuah ambisi besar, namun di sisi lain juga dapat dipandang sebagai bentuk penyelamatan. Dengan menghentikan proyek sebelum masuk lebih jauh ke dalam risiko yang lebih besar, Malaysia setidaknya mampu membatasi potensi kerugian yang dapat terjadi.
Namun demikian, pertanyaan mengenai langkah selanjutnya tetap menjadi perhatian utama. Hubungan dengan AFC yang sempat memanas serta persepsi dari FIFA kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk dipulihkan, sehingga proses pemulihan kepercayaan menjadi tantangan yang tidak mudah. Peristiwa ini juga memberikan pelajaran penting dalam dunia sepak bola, bahwa ambisi harus selalu diimbangi dengan kesiapan yang nyata. Perencanaan yang matang, dukungan finansial yang kuat, serta strategi jangka panjang yang realistis menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tanpa itu semua, bahkan ide yang paling besar sekalipun dapat runtuh dalam waktu singkat. Kontras antara awal yang penuh kepercayaan diri dengan akhir yang ditandai oleh pengakuan keterbatasan dana menjadi gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana realitas pada akhirnya menjadi penentu utama dalam setiap langkah yang diambil. Jika dilihat lebih jauh, dampak yang mungkin terjadi apabila proyek ini terus dipaksakan juga tidak kecil. Ketidakstabilan kompetisi, kesulitan bagi klub, hilangnya peluang bagi pemain, hingga terganggunya ekosistem sepak bola secara keseluruhan menjadi risiko yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, keputusan untuk menghentikan langkah dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih rasional, meskipun terasa pahit bagi pihak yang telah terlibat. Kini, NAFC dan NFIFA menjadi bagian dari sebuah kisah yang mencerminkan benturan antara ambisi besar dan realitas yang tidak dapat dihindari. Sebuah pelajaran yang akan terus dikenang dalam dinamika sepak bola modern. Dalam kelanjutan dinamika yang berkembang setelah keputusan penghentian proyek tersebut, fokus pembahasan kemudian bergeser pada bagaimana dampak psikologis dan reputasional mulai dirasakan oleh Football Association of Malaysia di tingkat regional maupun global, di mana banyak pihak menilai bahwa langkah mundur ini tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga berkaitan erat dengan kredibilitas institusi dalam mengelola proyek berskala besar. Datuk Hamidin Mohd Amin menyampaikan bahwa keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang matang, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas jangka panjang sepak bola nasional, sekaligus menghindari risiko yang lebih besar apabila proyek NAFC dan NFIFA tetap dipaksakan berjalan di tengah keterbatasan yang ada. Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah melakukan konsolidasi internal dan memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak yang sempat terdampak oleh dinamika sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah pengamat mulai menyoroti bagaimana keputusan ini akan memengaruhi posisi Malaysia di dalam struktur AFC serta hubungannya dengan FIFA. Mereka menilai bahwa meskipun langkah mundur ini dapat meredakan ketegangan yang sempat meningkat, proses pemulihan kepercayaan tidak akan terjadi secara instan. Diperlukan upaya yang konsisten dan terukur untuk menunjukkan bahwa federasi mampu kembali beroperasi secara stabil dan profesional dalam kerangka sistem yang ada. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting yang akan menentukan seberapa cepat kepercayaan tersebut dapat dipulihkan. Di sisi lain, diskusi juga berkembang mengenai bagaimana peristiwa ini akan memengaruhi persepsi negara-negara lain terhadap inisiatif serupa di masa depan. Banyak federasi yang sebelumnya mungkin tertarik untuk mengeksplorasi alternatif di luar sistem FIFA kini cenderung menjadi lebih berhati-hati setelah melihat tantangan nyata yang dihadapi oleh proyek ini. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan satu inisiatif dapat memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi pihak yang terlibat langsung, tetapi juga bagi ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Dalam ranah domestik, perhatian mulai diarahkan pada langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkuat kembali fondasi sepak bola nasional. Football Association of Malaysia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang telah dijalankan, serta merumuskan arah baru yang lebih realistis dan berkelanjutan. Penguatan kompetisi domestik, peningkatan kualitas pembinaan pemain, serta pengelolaan finansial yang lebih disiplin menjadi beberapa aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian utama dalam proses pemulihan ini. Sementara itu, reaksi publik yang sebelumnya didominasi oleh kritik tajam mulai menunjukkan perubahan menuju diskusi yang lebih reflektif. Sebagian pihak mulai melihat keputusan ini sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara ambisi dan kapasitas. Mereka menilai bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak reputasional yang ditimbulkan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Dalam perspektif yang lebih luas, peristiwa ini kembali menegaskan betapa kompleksnya struktur sepak bola global yang selama ini didominasi oleh FIFA. Upaya untuk membangun sistem alternatif tidak hanya membutuhkan visi yang kuat, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan aspek ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Tanpa dukungan yang komprehensif di semua lini, setiap inisiatif baru akan menghadapi risiko besar untuk gagal sebelum mencapai tahap implementasi yang matang. Seiring berjalannya waktu, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana narasi yang sebelumnya dibangun dengan penuh keyakinan kini mengalami perubahan yang signifikan. Dari wacana besar yang sempat memicu antusiasme dan perdebatan luas, kini bergeser menjadi refleksi tentang batasan yang dihadapi dalam realitas.
Perubahan ini menunjukkan bahwa dalam dunia sepak bola modern, di mana berbagai kepentingan saling berinteraksi, setiap langkah harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan kesiapan yang menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Malaysia menjadi sangat krusial dalam menentukan arah masa depan sepak bola mereka. Erick Thohir resmi dapat panggilan langsung dari Asian Football Confederation (AFC). Kabar penting datang dari Pusat Dinamika Sepak Bola Asia ketika Erick Thohir secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima panggilan langsung dari Asian Football Confederation untuk menghadiri agenda strategis di Kuala Lumpur, sebuah pertemuan yang dirancang khusus untuk membahas proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Namun situasi berkembang di luar ekspektasi setelah pihak AFC secara mendadak memutuskan untuk menunda, bahkan membatalkan pertemuan tersebut tanpa kejelasan lanjutan yang pasti hingga saat ini. Ketua Umum PSSI itu menjelaskan bahwa undangan resmi memang telah diterima sebelumnya dan dirinya sudah mempersiapkan kehadiran untuk mengikuti pembahasan penting terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi keputusan penundaan muncul karena adanya perubahan signifikan dalam struktur kalender kompetisi yang sedang disusun oleh AFC. Dalam penjelasan yang disampaikan kepada media, Erick Thohir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan proses bidding akan kembali dibuka, karena AFC masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi penjadwalan turnamen tersebut. Dalam keterangannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya telah mendapatkan undangan untuk hadir di Kuala Lumpur guna membahas bidding Piala Asia 2031. Namun agenda tersebut akhirnya ditunda karena adanya tambahan kalender kompetisi baru di AFC, termasuk wacana penyelenggaraan Nations League versi Asia yang berdampak langsung pada penyesuaian jadwal turnamen besar. Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian lanjutan terkait pembukaan kembali proses bidding, sehingga semua pihak masih berada dalam posisi menunggu keputusan resmi dari AFC. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa dinamika yang terjadi bukan sekadar penundaan teknis biasa, melainkan bagian dari penyesuaian besar dalam sistem kalender sepak bola Asia yang harus diselaraskan dengan kebijakan global. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari instruksi yang datang dari FIFA yang menginginkan agar turnamen besar seperti Piala Asia diselenggarakan pada tahun genap, mengikuti pola yang selama ini diterapkan pada Piala Dunia dan Piala Eropa. Kebijakan ini membuat AFC harus melakukan penyesuaian besar terhadap kalender kompetisi mereka, termasuk kemungkinan menggeser jadwal Piala Asia 2031 menjadi 2032, mengingat pada tahun 2030 akan berlangsung Piala Dunia yang menjadi agenda utama sepak bola global. Kondisi ini memaksa AFC untuk meninjau ulang seluruh proses bidding agar tetap selaras dengan arah kebijakan internasional. Di tengah situasi tersebut, Indonesia tetap menjadi salah satu kandidat kuat dalam pencalonan tuan rumah Piala Asia 2031, bersaing dengan sejumlah negara lain yang juga memiliki ambisi besar, seperti Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, serta proposal tuan rumah bersama yang melibatkan Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Persaingan ini menunjukkan bahwa minat untuk menjadi tuan rumah sangat tinggi, sehingga setiap perubahan dalam proses bidding akan berdampak langsung pada strategi yang telah disusun oleh masing-masing negara peserta. AFC sendiri saat ini masih menghentikan sementara proses bidding untuk Piala Asia 2031 dan 2035 sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Langkah ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan ingin memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan secara matang sebelum melanjutkan proses yang ada. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan keterangan pasti terkait kelanjutan proses bidding tersebut, sehingga Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari AFC. Pernyataan ini sekaligus mencerminkan bahwa dalam dunia sepak bola internasional, perubahan kebijakan dan dinamika organisasi dapat terjadi kapan saja, sehingga setiap federasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kemungkinan yang muncul, sambil tetap menjaga kesiapan dan komitmen untuk bersaing di level tertinggi. Dalam perkembangan lanjutan yang semakin memperlihatkan kompleksitas situasi, pembahasan kemudian bergeser pada bagaimana dampak penundaan proses bidding Piala Asia 2031 ini tidak hanya memengaruhi aspek administratif semata, tetapi juga berimbas langsung pada perencanaan jangka panjang yang telah disusun oleh PSSI bersama berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri, karena pencalonan sebagai tuan rumah bukan sekadar simbol ambisi, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendorong percepatan pembangunan sepak bola nasional.
dalam berbagai pembahasan internal, menjadi tuan rumah turnamen besar seperti Piala Asia dipandang sebagai katalis yang mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas kompetisi domestik, serta memperluas eksposur internasional bagi sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, ketika proses bidding mengalami ketidakpastian, maka seluruh rencana yang telah disusun juga harus disesuaikan dengan dinamika terbaru yang terjadi di tingkat konfederasi. Lebih jauh lagi, perhatian kemudian mengarah pada bagaimana perubahan kalender yang diinisiasi oleh FIFA akan berdampak pada keseluruhan ekosistem sepak bola Asia yang berada di bawah koordinasi ASEAN Football Confederation. Karena penyesuaian tersebut tidak hanya menyentuh turnamen utama, tetapi juga kompetisi pendukung yang berada di bawahnya. Dengan adanya rencana untuk menyelaraskan penyelenggaraan turnamen pada tahun genap, AFC harus melakukan penataan ulang yang mencakup berbagai level kompetisi, mulai dari tim nasional senior hingga kelompok usia. Hal ini tentu memerlukan koordinasi yang sangat kompleks, karena setiap perubahan harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak, termasuk klub, pemain, sponsor, dan penyelenggara kompetisi di masing-masing negara anggota. Di sisi lain, diskusi juga berkembang pada bagaimana peluang Indonesia dalam proses bidding tetap terbuka lebar, meskipun harus menghadapi persaingan yang ketat dari negara-negara lain seperti Australia dan Korea Selatan, yang telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan turnamen besar. Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki keunggulan tersendiri, terutama dari sisi pasar sepak bola yang besar, antusiasme supporter yang tinggi, serta potensi pertumbuhan industri olahraga yang terus berkembang. Faktor-faktor ini menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai kandidat tuan rumah, asalkan didukung oleh kesiapan infrastruktur dan manajemen yang profesional. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi komunikasi antara Federasi Nasional dan AFC, agar setiap perkembangan terbaru dapat segera direspons dengan langkah yang tepat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi kunci utama dalam mempertahankan posisi sebagai kandidat yang kompetitif. Oleh karena itu, peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur yang tepat dalam proses bidding tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, dinamika ini juga mencerminkan bagaimana sepak bola modern tidak lagi hanya berkutat pada pertandingan di lapangan, tetapi juga melibatkan aspek manajemen, diplomasi, dan strategi yang kompleks di tingkat internasional. Setiap keputusan yang diambil oleh organisasi seperti FIFA dan AFC memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi turnamen yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh ekosistem sepak bola di berbagai negara. Oleh karena itu, setiap federasi nasional harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Seiring dengan terus berkembangnya situasi ini, semakin jelas bahwa proses menuju penentuan tuan rumah Piala Asia 2031 akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh dinamika, di mana setiap negara kandidat harus menunjukkan kesiapan terbaiknya dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga manajemen. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran dan ketekunan menjadi faktor penting, karena keputusan akhir tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tingkat global. Dalam lanjutan dinamika yang semakin berkembang dan memperlihatkan lapisan-lapisan baru dari proses ini, perhatian kemudian bergeser pada bagaimana aspek diplomasi olahraga akan memainkan peran yang tidak kalah penting dalam menentukan arah akhir dari proses bidding Piala Asia 2031, karena dalam konteks sepak bola modern, hubungan antar federasi tidak hanya dibangun melalui kompetisi di lapangan, tetapi juga melalui komunikasi intensif, lobi strategis, serta kerjasama yang terjalin di berbagai forum internasional. Dalam situasi seperti ini, PSSI dituntut untuk mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperkuat posisinya di mata ASEAN Football Confederation, baik melalui keaktifan dalam berbagai kegiatan resmi maupun melalui pendekatan bilateral dengan federasi negara lain yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, pembahasan berkembang pada bagaimana pentingnya membangun citra positif di tingkat internasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Karena dalam proses bidding, faktor persepsi seringkali memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir. Negara yang mampu menunjukkan stabilitas organisasi, transparansi pengelolaan, serta komitmen terhadap pengembangan sepak bola akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kandidat lain yang mungkin memiliki fasilitas yang sama, tetapi kurang dalam hal reputasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses ini. Di sisi lain, dinamika internal di dalam AFC juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, karena setiap keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang melibatkan kepentingan banyak negara anggota.
Dalam kondisi ini, kemampuan untuk memahami peta kekuatan dan kepentingan di dalam AFC menjadi sangat penting agar setiap langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses bidding bukan hanya tentang kesiapan teknis, tetapi juga tentang bagaimana membaca dan merespons dinamika politik yang berkembang di dalam organisasi sepak bola Asia. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bagaimana kesiapan Indonesia dalam aspek non-teknis seperti keamanan, transportasi, dan akomodasi akan menjadi bagian penting dalam penilaian sebagai calon tuan rumah. Turnamen sebesar Piala Asia membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks antara berbagai sektor, sehingga kemampuan untuk mengelola logistik dalam skala besar menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan suatu negara. Dalam hal ini, pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai ajang internasional sebelumnya dapat menjadi nilai tambah yang signifikan, asalkan mampu ditunjukkan secara meyakinkan dalam proses evaluasi. Dalam perspektif yang lebih luas, perjalanan ini juga menjadi cerminan dari bagaimana sepak bola Indonesia terus berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai peserta kompetisi, tetapi juga sebagai penyelenggara yang mampu menghadirkan standar internasional. Ambisi untuk menjadi tuan rumah Piala Asia bukan sekadar target jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta sepak bola Asia dan dunia. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam proses ini memiliki arti penting yang melampaui sekadar hasil akhir dari bidding itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan, semakin terlihat bahwa proses ini akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan yang tidak terduga. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi menjadi kunci utama bagi setiap negara kandidat, termasuk Indonesia, untuk tetap berada dalam persaingan. Dengan pendekatan yang matang, strategi yang terarah, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka, meskipun perjalanan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh tantangan yang harus dihadapi secara bertahap. Dalam perkembangan berikutnya yang semakin menambah kedalaman analisis, perhatian kemudian tertuju pada bagaimana aspek kesiapan ekonomi dan keberlanjutan finansial akan menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam menentukan kelayakan sebuah negara untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, karena penyelenggaraan turnamen sebesar ini tidak hanya membutuhkan investasi besar di awal, tetapi juga perencanaan matang untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi negara penyelenggara. Dalam konteks ini, PSSI bersama pemerintah dan sektor swasta perlu menyusun skema pembiayaan yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pengelolaan operasional selama turnamen berlangsung hingga pasca penyelenggaraan. Pendekatan ini menjadi penting agar investasi yang dikeluarkan tidak berakhir sebagai beban, melainkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan sepak bola nasional dan ekonomi secara umum. Lebih jauh lagi, diskusi berkembang pada bagaimana potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan turnamen ini dapat dimaksimalkan melalui strategi yang tepat, termasuk dalam hal pariwisata, promosi budaya, serta peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Turnamen sepak bola internasional memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan, sehingga dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Oleh karena itu, sinergi antara sektor olahraga dan pariwisata menjadi hal yang sangat penting untuk diperkuat, agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh dunia sepak bola, tetapi juga oleh masyarakat luas. Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada bagaimana pengelolaan risiko finansial harus menjadi bagian integral dari perencanaan, mengingat besarnya biaya yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen ini. Tanpa manajemen yang baik, potensi kerugian dapat menjadi ancaman yang serius, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan dalam setiap tahap pelaksanaan. Dalam hal ini, pengalaman negara-negara lain yang pernah menjadi tuan rumah dapat menjadi referensi penting dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan sponsor dan mitra komersial dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan turnamen. Keberadaan sponsor tidak hanya membantu dalam aspek pembiayaan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan melalui berbagai bentuk kerjasama. Oleh karena itu, kemampuan untuk menarik minat sponsor menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan sebuah negara sebagai tuan rumah. Dalam konteks ini, citra positif dan stabilitas organisasi menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menarik kepercayaan pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Dalam perspektif yang lebih luas, proses bidding ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola event berskala internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi di mata dunia. Keberhasilan dalam menyelenggarakan turnamen besar akan membuka peluang untuk menjadi tuan rumah event-event lainnya di masa depan, sehingga memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan industri olahraga nasional.
Seiring dengan semakin kompleksnya berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, semakin jelas bahwa perjalanan menuju penentuan tuan rumah Piala Asia 2031 bukan hanya tentang kompetisi antar negara, tetapi juga tentang bagaimana setiap kandidat mampu menunjukkan kesiapan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, finansial, maupun manajerial. Dalam kondisi seperti ini, konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat membawa Indonesia semakin dekat pada tujuan yang ingin dicapai, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak secara berkelanjutan. Dalam alur pembahasan yang semakin melebar dan memperlihatkan dimensi yang lebih strategis, perhatian berikutnya bergeser pada bagaimana kesiapan sumber daya manusia menjadi fondasi yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan sebuah negara untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Karena di balik megahnya stadion dan kompleksnya infrastruktur, keberhasilan penyelenggaraan sangat ditentukan oleh kualitas individu-individu yang terlibat di dalamnya, mulai dari panitia pelaksana, tenaga teknis, hingga relawan yang akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pengalaman bagi para peserta dan penonton. Dalam konteks ini, PSSI dituntut untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas manusia melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga setiap elemen yang terlibat memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan tuntutan event internasional. Lebih lanjut, diskursus berkembang pada pentingnya transfer pengetahuan dan pengalaman dari penyelenggaraan event sebelumnya sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan di masa depan. Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan pengalaman dari berbagai ajang internasional yang pernah digelar dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap aspek pelaksanaan, baik yang berhasil maupun yang masih perlu diperbaiki. Proses ini menjadi sangat penting agar kesalahan yang sama tidak terulang dan standar penyelenggaraan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada bagaimana peran teknologi akan menjadi elemen kunci dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen. Penggunaan sistem digital dalam manajemen tiket, keamanan, hingga penyiaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari event modern. Oleh karena itu, kesiapan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi terbaru menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesiapan sebuah negara sebagai tuan rumah. Dalam hal ini, kemampuan untuk bekerja sama dengan mitra teknologi global dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor yang efektif, karena penyelenggaraan turnamen sebesar ini melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Mulai dari pemerintah, aparat keamanan, sektor transportasi, hingga pelaku industri perhotelan. Semuanya harus bekerja dalam satu kerangka yang terkoordinasi dengan baik. Tanpa koordinasi yang solid, potensi gangguan dalam pelaksanaan akan semakin besar, sehingga diperlukan sistem komunikasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan setiap pihak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Dalam perspektif yang lebih luas, kesiapan sumber daya manusia dan teknologi ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan penyelenggaraan turnamen, tetapi juga pada pembangunan kapasitas nasional dalam jangka panjang. Pengalaman yang diperoleh dari proses ini dapat menjadi modal berharga untuk pengembangan industri olahraga di masa depan, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Seiring dengan semakin banyaknya aspek yang harus dipersiapkan, semakin terlihat bahwa proses menuju penentuan tuan rumah ASEAN Football Confederation untuk edisi 2031 bukanlah perjalanan yang sederhana, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk menjaga fokus dan komitmen menjadi faktor kunci yang akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini secara maksimal atau justru tertinggal dalam persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara kandidat lainnya. Dalam perkembangan yang semakin memperlihatkan kompleksitas dan kedalaman strategi, perhatian berikutnya beralih pada bagaimana aspek regulasi dan kepatuhan terhadap standar internasional menjadi salah satu penentu utama dalam proses penilaian tuan rumah Piala Asia 2031, karena setiap negara kandidat diwajibkan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh ASEAN Football Confederation, serta selaras dengan kebijakan global yang berada di bawah naungan FIFA, mulai dari aspek lisensi stadion, keselamatan penonton, hingga tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, PSSI harus memastikan bahwa seluruh regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara konsisten, bukan hanya dalam dokumen formal, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan, sehingga tidak menimbulkan celah yang dapat menjadi catatan negatif dalam proses evaluasi.
Lebih jauh lagi, pembahasan berkembang pada bagaimana pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional, mengingat perbedaan sistem hukum dan kebijakan di setiap negara dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif antara Federasi Sepak Bola dengan pemerintah, serta lembaga terkait untuk memastikan bahwa seluruh regulasi yang dibutuhkan dapat diterapkan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga perlindungan hak komersial yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan turnamen internasional. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bagaimana mekanisme pengawasan dan audit akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, transparansi menjadi kunci utama, karena setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan. Tanpa adanya transparansi yang memadai, kepercayaan terhadap proses bidding dapat terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi peluang suatu negara dalam memenangkan hak sebagai tuan rumah. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi perubahan regulasi yang dapat terjadi seiring dengan dinamika global sepak bola. Instruksi dari FIFA terkait penyesuaian kalender kompetisi menjadi salah satu contoh bagaimana perubahan kebijakan dapat berdampak langsung pada perencanaan turnamen. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting agar setiap perubahan yang terjadi dapat direspons dengan cepat dan tepat tanpa mengganggu keseluruhan proses yang telah dirancang sebelumnya. Dalam perspektif yang lebih luas, kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme dan kesiapan sebuah negara dalam mengelola event berskala internasional. Negara yang mampu menunjukkan komitmen tinggi terhadap standar yang berlaku akan memiliki nilai lebih dalam proses penilaian, karena hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab sebagai tuan rumah. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar kandidat, semakin jelas bahwa setiap detail, sekecil apapun, dapat menjadi faktor pembeda dalam menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi menjadi sangat penting, agar tidak ada aspek yang terlewatkan dalam proses persiapan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk mengelola kompleksitas dengan baik akan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk tetap berada dalam jalur persaingan sambil terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat yang serius dan layak untuk dipercaya dalam menggelar turnamen besar di bawah koordinasi Asian Football Confederation. Dalam fase lanjutan yang semakin menunjukkan betapa luasnya spektrum persiapan yang harus dilakukan, perhatian kemudian mengarah pada bagaimana strategi komunikasi publik dan manajemen citra internasional akan memainkan peran yang sangat menentukan dalam perjalanan menuju penetapan tuan rumah Piala Asia 2031. Karena dalam era modern, keberhasilan sebuah negara tidak hanya diukur dari kesiapan teknis semata, tetapi juga dari bagaimana narasi yang dibangun mampu meyakinkan komunitas sepak bola global bahwa mereka adalah pilihan yang tepat. Dalam hal ini, PSSI dituntut untuk mampu menyusun strategi komunikasi yang terarah, konsisten, dan berbasis pada data serta pencapaian nyata, sehingga setiap pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga memiliki kredibilitas yang kuat di mata Asian Football Confederation dan para pemangku kepentingan lainnya. Lebih lanjut, diskursus berkembang pada bagaimana media, baik nasional maupun internasional, memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait kelayakan suatu negara sebagai tuan rumah. Dalam konteks ini, pengelolaan hubungan dengan media menjadi sangat penting, karena pemberitaan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan, sementara narasi negatif berpotensi menurunkan peluang secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proaktif dalam membangun hubungan dengan berbagai media, termasuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat, serta merespon setiap isu yang muncul dengan cepat dan tepat. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bagaimana kekuatan digital dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan engagement dengan publik global. Platform digital memberikan peluang besar untuk menyampaikan cerita tentang kesiapan Indonesia secara langsung kepada audiens internasional, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media konvensional. Namun penggunaan media sosial juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam mengelola arus informasi yang sangat cepat dan potensi munculnya misinformasi yang dapat merugikan citra negara. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menyampaikan pesan, agar tidak terjadi perbedaan narasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam proses bidding, setiap pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan resmi harus selaras dengan strategi yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan di kalangan pemangku kepentingan.
Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar aktivitas pendukung, tetapi menjadi bagian integral dari keseluruhan strategi yang harus dirancang dengan sangat hati-hati. Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen Citra ini juga berkaitan erat dengan bagaimana Indonesia ingin dipersepsikan di mata dunia, tidak hanya sebagai negara dengan potensi besar, tetapi juga sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam menyelenggarakan event internasional. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, melainkan melalui proses yang panjang dan konsisten, yang melibatkan berbagai aspek mulai dari tata kelola organisasi hingga keberhasilan dalam menyelenggarakan event-event sebelumnya. Seiring dengan semakin berkembangnya dinamika yang ada, semakin terlihat bahwa keberhasilan dalam proses ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen, mulai dari kesiapan teknis, finansial, regulasi, hingga komunikasi, ke dalam satu strategi yang utuh dan saling mendukung. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, agar tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang akan membentuk fondasi kuat bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan, di bawah koordinasi dan pengawasan ASEAN Football Confederation. Dalam lanjutan yang semakin memperkaya perspektif dan memperlihatkan dimensi lain yang tak kalah penting, perhatian kemudian beralih pada bagaimana faktor lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian yang mulai mendapatkan sorotan serius dalam proses penentuan tuan rumah Piala Asia 2031. Karena dalam beberapa tahun terakhir, standar penyelenggaraan event olahraga internasional telah berkembang ke arah yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak ekologis, sehingga setiap negara kandidat dituntut untuk mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, PSSI bersama berbagai pihak terkait perlu merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan turnamen secara operasional, tetapi juga pada bagaimana kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan dampak lingkungan yang minimal, melalui penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang terstruktur, serta penerapan konsep ramah lingkungan dalam setiap aspek penyelenggaraan. Lebih jauh lagi, diskursus berkembang pada bagaimana isu keberlanjutan ini tidak hanya menjadi tuntutan dari ASEAN Football Confederation dan FIFA, tetapi juga dari komunitas global yang semakin sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Negara yang mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap isu ini akan memiliki nilai tambah yang signifikan dalam proses penilaian, karena dianggap mampu mengikuti perkembangan standar internasional yang semakin tinggi. Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada bagaimana implementasi konsep keberlanjutan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya selama turnamen berlangsung. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat terus dimanfaatkan setelah event selesai, sehingga tidak hanya menjadi simbol keberhasilan sesaat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan event olahraga dapat menjadi katalis bagi pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya edukasi dan partisipasi publik dalam mendukung upaya keberlanjutan ini, karena keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, kampanye yang efektif dan program edukasi yang terarah dapat membantu meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya menjaga lingkungan, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif yang dilakukan selama penyelenggaraan turnamen. Dalam perspektif yang lebih luas, integrasi aspek keberlanjutan ke dalam proses bidding ini mencerminkan perubahan paradigma dalam dunia olahraga internasional, di mana keberhasilan tidak lagi diukur hanya dari sisi kompetisi dan hiburan, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang ingin menjadi tuan rumah harus mampu melihat peluang ini sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif. Seiring dengan semakin kompleksnya standar yang harus dipenuhi, semakin terlihat bahwa setiap detail dalam proses persiapan memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi menjadi kunci utama agar setiap aspek, termasuk keberlanjutan, dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan nilai tambah yang nyata dalam proses penilaian oleh ASEAN Football Confederation, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kandidat yang tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki visi yang sejalan dengan perkembangan global sepak bola modern. Tekanan waktu kini mulai terasa semakin nyata, karena ketidakpastian jadwal membuat seluruh pihak yang terlibat harus bekerja dengan dua skenario sekaligus, yaitu menyiapkan rencana untuk tahun ganjil sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergeseran ke tahun genap sesuai arahan FIFA. Kondisi ini secara otomatis memaksa PSSI untuk lebih fleksibel dalam menyusun timeline, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, kesiapan venue, hingga strategi komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan internasional.
Ketika satu jadwal belum benar-benar pasti, maka setiap keputusan harus dibuat dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, karena kesalahan kecil saja bisa berdampak pada penilaian keseluruhan dari Asian Football Confederation. Situasi ini juga memunculkan dinamika baru di antara negara-negara kandidat lainnya, yang tentu tidak tinggal diam dan terus memperkuat posisi mereka masing-masing dengan berbagai pendekatan, mulai dari diplomasi olahraga hingga percepatan kesiapan infrastruktur. Dalam kondisi seperti ini, persaingan tidak lagi berjalan secara terbuka, tetapi lebih banyak terjadi di balik layar, melalui pertemuan-pertemuan strategis, komunikasi intensif, serta upaya membangun aliansi yang dapat memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia harus mampu membaca pola ini dengan cermat, karena keberhasilan dalam proses bidding seringkali ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat secara langsung oleh publik. Perubahan arah kalender juga membawa konsekuensi terhadap kesiapan kompetisi domestik, yang harus diselaraskan agar tidak berbenturan dengan agenda internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena penyesuaian jadwal liga dan turnamen lokal membutuhkan koordinasi yang kompleks antara berbagai pihak, termasuk operator kompetisi, klub, dan pemain. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi gangguan terhadap stabilitas kompetisi domestik bisa menjadi isu yang justru merugikan dalam proses penilaian sebagai calon tuan rumah. Di tengah semua itu, ekspektasi publik dalam negeri tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat, karena wacana menjadi tuan rumah turnamen besar selalu membawa harapan akan kebangkitan sepak bola nasional. Dukungan ini tentu menjadi energi positif, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tekanan tambahan bagi federasi untuk menunjukkan progres yang nyata. Setiap perkembangan akan terus dipantau dan dinilai, tidak hanya oleh pihak internasional, tetapi juga oleh masyarakat sendiri yang semakin kritis terhadap setiap keputusan yang diambil. Menariknya, ketidakpastian ini justru bisa menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat, karena negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan kandidat lain yang mungkin lebih kaku dalam perencanaan. Fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang dinamis menjadi nilai tambah yang semakin diperhitungkan dalam era sepak bola modern, di mana perubahan bisa terjadi kapan saja dan dalam skala yang besar. Di sisi lain, kesiapan mental dan organisasi juga diuji dalam fase seperti ini, karena tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang telah disusun sebelumnya. Kemampuan untuk tetap fokus, menjaga konsistensi, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal menjadi faktor penting yang akan menentukan bagaimana Indonesia melangkah ke tahap berikutnya. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang kuat dan komunikasi internal yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian yang masih terus berlangsung hingga saat ini.